Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, seringkali di dalam hati kita terbersit suatu pikiran bahwa kita beribadah itu karena ditentukan oleh faktor medis. Kita beribadah kepada Allah karena kebetulan kondisi kita lagi sehat. Kemudian ketika kita beribadah juga kepada Allah, kadang terbersit di dalam pikiran kita bahwa kita beribadah itu ditentukan oleh faktor geografis. Kebetulan letak tempat tinggal kita dengan tempat ibadah kita tidak terlalu jauh sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah ibadah. Padahal sesungguhnya kalau ibadah itu ditentukan oleh faktor medis, oleh faktor kesehatan, berapa banyak orang yang sehat secara jasmani tapi tidak terketuk hatinya untuk beribadah kepada Allah. Dan berapa banyak orang yang tempat tinggalnya, rumahnya dekat dengan tempat ibadah, tidak terpanggil juga jiwanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Allah, bukan karena kita sehat, bukan karena tempat ibadahnya dekat, tapi sungguh-sungguh itu adalah anugerah dan pilihan dari Allah. Sehingga kita perlu bersyukur di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam melaksanakan ibadah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang hatinya sebening embun dan juga akhlaknya mampu menghangatkan jiwa kita yang penuh dengan kegelapan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ketika memasuki bulan Ramadan, idealnya seorang muslim itu merasakan suatu kebahagiaan menyambut bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan itu banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dan juga keutamaan-keutamaan lainnya yang kita bisa baca di dalam berbagai keterangan para ulama, di dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis. Tetapi permasalahannya adalah di dalam realitasnya, meskipun Ramadan memiliki banyak anugerah, keistimewaan, keunggulan, tapi tidak setiap orang itu dapat merasakan kebahagiaan ketika Ramadan tiba. Tidak setiap orang Islam, tidak setiap umat muslim itu merasakan suatu perasaan senang ketika berada di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Ini yang menjadi suatu refleksi perenungan di dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang yang bahagia menyambut dan hidup di dalam bulan Ramadan? Ada orang yang tidak bahagia atau merasa biasa-biasa saja, baik itu Ramadan tiba, Ramadan pergi, ataupun dia tidak berjumpa lagi dengan Ramadan, dia tidak merasakan ada suatu perbedaan suasana batin. Hal itu sebetulnya bisa kita analogikan dengan suatu misal ketika di pesantren, santri yang memasuki liburan, ketika liburan itu tiba tentu santri tersebut akan bahagia ketika liburan tiba. Kenapa santri bahagia ketika liburan tiba? Karena itulah yang dia nantikan selama ini. Seorang kekasih misalnya yang bertemu dengan orang yang dicintainya, itu pasti merasakan bahagia. Kenapa? Karena itulah yang dia nantikan selama ini. Jadi kalau ada orang Islam yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu dikarenakan itulah bulan yang dia nantikan selama ini. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita menantikan bulan Ramadan tiba? Atau sebetulnya selama ini kita menantikan hal-hal yang lain? Kalau kita tidak menantikan bulan Ramadan selama 11 bulan, tentu kita tidak akan merasakan suatu perasaan yang excited terhadap datangnya bulan Ramadan. Tapi kalau selama 11 bulan yang lalu kita menanti bulan Ramadan, tentu mendengar Ramadan akan tiba, kita tentu akan merasa bahagia. Artinya kebahagiaan datangnya bulan Ramadan itu adalah konsekuensi dari rasa cinta,
rasa rindu terhadap Ramadan yang selama ini ia nantikan, selama ini ia tunggu. Begitupun ketika Ramadan pergi, tidak setiap umat Islam, tidak setiap umat manusia itu merasakan kesedihan dengan hilangnya, perginya bulan Ramadan. Kenapa ya? Karena kembali kepada tadi penantian dan juga konsekuensi dari rasa cinta dan rasa rindu. Orang yang memiliki rasa cinta terhadap sesuatu tentu akan merasa bersedih ketika terpisah dengan yang dicintainya. Tetapi apabila kita tidak merasa mencintai, merindukan sesuatu, dia ada ataupun tidak ada, tidak berpengaruh terhadap suasana batin kita. Oleh karena itu, secara angka, secara kalender, setiap orang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi tidak setiap orang itu hatinya sampai pada bulan Ramadan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana bukan hanya usia kita yang sampai pada bulan Ramadan, tapi hati kita juga sampai pada bulan Ramadan. Ataukah jangan-jangan bukan kita yang tidak sampai kepada bulan Ramadan, tapi Ramadan yang tidak sampai kepada hati kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sampai di bulan Ramadan bukan hanya secara usia, tapi juga secara batin. Dan Ramadan juga sampai kepada kita bukan hanya secara hitungan bulan, tapi juga secara suasana batin. Allahumma sallimni min Ramadan, wasallim Ramadan ali, watasallimhu min Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.